Halo sahabat Kemlu, hai Diplomates. Hari ini kita ada podcast dengan Bapak Marketing Indonesia, yaitu Pak Hermawan Kartajaya. Jadi saya ini ada sedikit, saya boleh izin baca CV-nya sedikit Pak? Sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Kalau ya tentu saya sedikit, karena kalau kita banyak-banyak kita di sini sampai besok nih Pak. Oke, jadi Pak Hermawan Kartajaya is the President of Indonesia Council for Small Business or ICSB and a co-founder of Asia Marketing Federation. In 2003, he was named by United Kingdom Chartered Institute of Marketing on the list of 50 gurus who have shaped the future of marketing. That includes the likes of Philip Kotler, David Acker, Gary Hamel, Tom Peters, and Seth Godin. His book, Marketing 3.0, is widely acknowledged globally and translated into 23 non-English language. And his latest book, Marketing 5.0, has been translated into 13 languages. Kita sangat terhormat dengan kehadiran Bapak di sini. Terima kasih loh Pak sudah menyediakan waktu. Ya. Dan sekarang kita akan langsung mulai tanya jawabnya. Dan nanti dulu, saya boleh koreksi dulu toh. Oh belum, oh tentunya Pak. Bukan presiden tapi incoming chairman of ICSB Global yang dimulai di George Washington University sejak tahun 55. Nah Juli tahun depan saya full chairman. Katanya dilantik di Capitol Building di DC. Sampai di Juli 2023 itu harus mengadakan World Kongres ICSB di Bali. Nah itu satu. Kedua, koreksi lagi, Marketing 3.0 itu terbitnya 2010. Itu awal dari best selling dunia sampai 27 bahasa, bukan 23, itu ketinggalan. 27 bahasa, Wiley, US. Terus 2017, itu 7 tahun kemudian, saya nerbitkan Marketing 4.0. Kalau 3.0 itu berdasarkan Nabi Muhammad. Aku kan ketua NU cabang Katolik katanya Pak Ketua NU. Karena orang Katolik tapi penggemar Nabi Muhammad. Karena satu-satunya yang bilang berdagang itu boleh, marketing itu boleh asal jujur. Nah itu cuma Nabi Muhammad. Nah karena itu meledak 27 bahasa. Wiley senang. Terus teknologi itu dimulai dari marketing 4.0. 2017 24 bahasa. Nah yang terakhir marketing 5.0 enggak boleh lupa disebutkan karena ini teknologi for humanity. Jadi banyak orang sekarang menggebu-gebu ngomong digital transformation semua. Padahal enggak bisa tuh. New York City umpamanya itu wah I love New York. I've been to New York more than 20 times rasa itu buktinya semua banjir semua. Sekarang orang kebelet sudah. Jadi offline itu tetap diperlukan. Jadi humanity-nya itu terhambat waktu pandemi. Jadi di buku Marketing 5.0 itu kita gabung. Teknologi for Humanity artinya 3.0 semangat Nabi Muhammad, human spirit itu harus dipertahankan malah dipertebal dengan adanya teknologi. Lah kemarin kita ketemu sama Profesor Kotler atau di Evanston, Mas Heri, Korfung ekonomi itu ikut. Nah, beliau S2-nya marketing juga di Atmajaya. Ya, kita ngobrol sama Mohan Soni segala macam, Associate Dean Kellogg. Kita jelasin bahwa sekarang 5.0 itu akhirnya kan menjadi the best business book by Soundview. Maaf loh, kalau di kalangan buku itu susah loh dapat itu. Soundview itu reviewer ternama di Amerika. Itu kayak Oscarnya buku, trade book, bukan jurnal ya. Aku enggak pernah nulis jurnal yang textbook dan dari ribuan judul itu cuma 30 yang dipilih. Ya Oscar kan enggak pernah satu ya. Nah kita 30 yang terpilih, makanya kemarin Profesor Philip Kotler senang sekali. Ya dia tahu lah. Nah jadi kita sudah nulis buku 23 tahun, Mark Plus sendiri sudah 31 tahun mulai 1990, tapi aku nulis sama Profesor Kotler banyak marketing ini 23 tahun lalu. Buku ke-9 Marketing 5.0 mendapat ya kita enggak minta, enggak bisa diminta itu toh. Best Business Book 2021 by Soundview. Ini saya enggak tahu apakah sebelum ini ada buku dari Indonesia. Ini kan pemikiran Indonesia semua ini.
Cuma pakai namanya Kotler, namanya Hermawan, sama Iwan Setiawan yang pernah dapat penghargaan seperti ini. Jadi kita bersyukur sebagai orang Indonesia tuh jangan minder. Inggrisku ya rapi kayak sampean. Kamu ngomong Inggris, wapi. Aku yang ngawur ini Inggris. Yang penting bukan bahasa Inggrisnya, pemikirannya. Jangan minder, tapi ojo ngawur. Nekat-nekat gak ada isinya ya percuma. Gitu ya. Itu aja dulu, terima kasih. Koreksi. Mohon maaf ini saya dari LinkedIn Bapak. Ya itu berarti LinkedIn saya yang ketinggalan. Karena Bapak melaju terlalu cepat Pak, sampai LinkedIn aja tergopoh-gopoh ngikutin Bapak. Iya, karena kita perkembangannya cepat sehingga yang update, tapi ya enggak boleh, mesti real time. Nanti aku tegur itu. PA ku di Indonesia itu. Mohon maaf ya yang di Indonesia, saya tidak bermaksud ini. Oke, jadi Pak, terima kasih atas koreksinya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke Mas Adib yang akan mengajukan pertanyaan. Mas Adib ini PTRI ya? Oh, best of the best. Best of the best ya. Wah, ini diem-diem Vira ini suka sama Adib Novanto. Saya mau nanya soal diplomasi publik nih Pak, branding untuk diplomasi publik. IDP ya? Iya, jadi dulu kan saya di IDP nih Pak, terus Ya. saya juga dulu sempat masternya di diplomasi publik nih. Nah waktu itu tuh kita sempat bahas soal branding Pak, kayak soal tagline juga. Nah kalau misalnya kita ngomong bandingin sama tetangga kita kan kayak Malaysia punya Truly Asia, India tuh ada Incredible India. Kalau kita ngomongin Amerika pasti ada American Dream, ada Hollywood. India juga punya Bollywood gitu Pak. Nah, sementara kalau Indonesia kan kita dulu sempat ada Remarkable, terus sekarang ada Wonderful Indonesia nih Pak. Cuma menurut dan kayak slogannya tuh masih terbagi-bagi menurut pandangan kami Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak tuh bagaimana Indonesia bisa memilih branding yang bisa langsung instan dikenal dunia? Jadi Pak Jokowi pada waktu 2014, begitu dia terpilih dan menang, saya berada di rumah beliau di Solo. Kita ngobrol lah tentang TTI, Tourism Trade and Investment. Ini yang kita obrolkan itu satunya Wonderful Indonesia, satunya Remarkable Indonesia, kemudian satunya nggak apa-apa lagi. Nah yang bagus itu TTI itu Trade Tourism Investment itu ada di dalam satu payung, ya kan? Karena orang itu pekerjaannya bukan ngapalin tagline kita. Sedunia sekarang sadar branding semua dan semua juga melakukan branding. Tapi branding kan bukan tagline sebetulnya. Tagline itu cuma satu statement yang mempermudah orang mengerti tentang kita. Nah, ketika teman saya Pak Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata dan Ekraf pada waktu itu, saya mengawal Pak Arief Yahya itu mulai dari Telkom, mulai dari GM sampai direktur utama, sampai jadi menteri, sampai sekarang tetap ya teman saya. Waktu itu dia tanya pendapat saya, gimana ini untuk turisme ini? Enak dirubah atau gimana? Janganlah, ini Wonderful Indonesia sudah lama. Investasinya itu sudah lama. Investasi sudah lama, sudah dilakukan macam-macam, kalau dirubah lagi, ya belum tentu orang setuju, tak bilangi. Karena nation branding itu kelihatannya gampang. Tapi kan yang merasa punya brand itu kan seluruh negeri. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jangan ngomong Truly Asia sama New Asia itu tidak ditentang orang Singapura, orang Malaysia sendiri, banyak yang tentang. Dan Truly Asia itu juga orang Jepang mikir loh, kenapa kok semua mau diambil Malaysia. Kita enggak termasuk itu, juga enggak suka. Tapi karena biayanya besar, pakai promosi besar-besaran, akhirnya orang nganggep ya Malaysia itu Truly Asia. Tapi apakah itu berintegritas? Karena kalau saya PDB, positioning differential branding.
Kalau Anda berani pakai tagline Truly Asia, berarti Anda memposisikan diri sebagai Truly Asia. Nggak boleh tagline. Tagline itu kan mencerminkan positioning. Nah, kalau enggak, lebih baik nggak pakai tagline. Muji. Muji itu no brand but quality. Nggak ada brandnya. Baju-bajunya nggak ada brandnya, tapi quality. Quality itu apa differentiation? Oh, quality mulai dari materialnya, quality proses. Itu sebetulnya konsep branding yang sesungguhnya itu muji. Nah, bilangi PDB. Yang lain pakai tagline-tagline, malah tagline ini menyesatkan. Karena tagline itu tidak memberikan gambaran yang langsung tentang brand itu. Ngawur. Seringkali tagline itu terlepas dari diferensiasinya. Sebetulnya tagline itu kan ada di brand, melekat brand. Itu sebetulnya cerminan short statement about positioning yang harus di backup oleh diferensiasi. Kan yang kita jual itu keunikan sebetulnya. If we say that we are the best, nggak ada orang percaya sekarang. We are the best. Memangnya kita the most beautiful country, yang lainnya juga ngomong gitu. The most delicious food, the best reggae musik, ya kak iso. Tapi keunikan apa? India, Incredible India. Anak saya Stephanie yang sekarang guru meditasi, dulu sekolah Amerika mulai SMP, SMA sampai S1, S2, pergilah ke India karena slogan Incredible India. Sampai sana ngamuk-ngamuk. Karena ikut sudah punya janji sama travel agent, ikut apa-apa, lu kok banyak yang tidak cocok. Itinerary-nya pergi ke museum ini, museumnya tutup. Loh ini incredible mananya ini katanya. Nah itulah kalau logo itu tagline-nya terlalu bagus, orang nggak percaya. Cuman karena Wonderful Indonesia itu sudah lama dipakai, aku bilang ke Pak Arif ya sudah dipertahankan aja, tinggal diisi sekarang. Wonderful ini, jangan sampai orang datang ke Indonesia terus tidak wonderful gitu, tidak healthy, kemudian imigrasinya lama, terus hotel-hotelnya kebanyakan tidak wonderful, tidak mungkin semuanya wonderful. Ya toh, tetapi paling enggak ada gambaran wonderful. Jadi yang diisi diferensiasinya supaya wonderful itu jadi kenyataan. Nah, kalau itu bisa dipakai untuk tourism tok, tapi trade and investment, wonderful trade. Kopinya wonderful, karena a cup of Java itu is a cup of coffee sebetulnya. Betul enggak? Di Amerika itu a cup of Java, cuma kita ketinggalan. Jawa itu dipatenkan sama orang-orang lain. Kopi Toraja itu dipatenkan oleh orang Jepang. Nah jadi branding itu tidak semudah itu. Not only logo, not only tagline, itu cuma simbolisasi dalam sesaat kita ngerti, oh ini gini. Karena orang itu tidak punya waktu untuk mempelajari diferensiasi. Tetapi begitu orang lihat logo dan ini, kita mulai mengunjungi, kita mulai dagang, kita mulai invest. Kalau kenyataannya terlalu berbeda dengan short statement-nya, maka itu akan malah menjadi bumerang. Nah, itu backfire. Ini dalam waktu singkat saya mencoba menjelaskan pelajaran branding yang sesungguhnya. Yang biasanya saya selalu jelaskan desa Parlu ini. Jadi Pak, kalau boleh ini, jadi branding itu sebenarnya kan maksudnya pertama kita memilih logo dan tagline yang, maksudnya pertama tentu saja kita harus melihat logo kayak aset kita Nah, bukan gitu. Oh, bukan gitu Pak. Harus riset dulu. Diferensiasi yang kita bisa tonjolkan di dunia ini apa? Keunikan kita. Dicari gitu, diferensiasinya yang umum. Tapi tentunya diferensiasi itu kalau di Amerika laku apa enggak? Diferensiasi yang sama bisa berlaku di Malaysia, bisa berlaku tidak berlaku di seluruh dunia, karena seluruh dunia itu makin pecah-pecah social culture-nya. Betul enggak? Jadi sulit sekali mencari satu tagline yang bisa diterima semua, itu susah. Ya wonderful itu lebih gampang. Cuma wonderful itu ketika di Amerika dipercaya enggak. Nah, wonderful-nya isinya apa? Gitu mesti ada penjelasan berikutnya, dan sekarang malah branding itu sudah ada sub branding. Saya lihat aja bagaimana Coca-Cola, bagaimana Google itu utamanya begitu, tapi kemudian keluar versi macam-macam kan. Untuk
memperjelas sebetulnya Google itu ini loh gitu. Nah, Indonesia juga harus ada main logonya, main tagline-nya yang mencerminkan Indonesia keseluruhan berdasarkan riset itu toh. Nah, saya risetnya ketemu, long statement positioningnya keluar, baru disingkat jadi logo. Jadi logo branding itu terakhir, keliru itu. Pergi ke tukang logo aja di jalan suruh bikin tukang logo, bikin jadi. Nah, jadi tidak boleh. Riset itu harus dilakukan sendiri. Yang mana? Lah kalau branding Indonesia, saya bilang Pak Jokowi memang berat. Terima Kebeli Indonesia, menteri ini yang bikin. Wonderful Indonesia, menteri ini yang bikin. Nanti investasi bikin. Aduh, nanti orang itu pekerjaannya bukan ngapalin tagline. Jadi kalau satu, terus di backup semua kementerian, itu lebih enak. Nah itu Pak Jokowi sampai sekarang juga tidak berhasil toh dipersatukan itu. Walaupun Pak Jokowi sangat kepingin. Karena beliau itu pada waktu ketemu saya yang ditunjukkan buku PDB itu. Beliau baca tidak semua buku saya waktu wali kota Solo. Loh ini saya baca ini PDB, The Spirit of Jawa. Loh kebetulan benar itu Pak. Benar. Jawa, Solo itu The Spirit of Jawa. Ya tentunya tidak bisa melawan. Tinggal diisi toh. Tinggal diisi, diferensiasinya diisi. Tidak bisa antara tagline yang melambangkan positioning itu sudah sama dengan diferensiasi. Tapi paling enggak merupakan cikal bakal dari diferensiasi yang ada. Nah Indonesia apa? Ya sebetulnya yang bisa dijual itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu. Unity and Diversity itu. Bahwa kita hidup rukun, hidup damai. Sekarang US China trade war dan sebagainya. Ini kita di tengah dan sebagainya. Sebetulnya Pancasila itu adalah our biggest brand sebetulnya. Ya tapi bagaimana membuat itu menjadi short statement. Itu kan masih PR yang memerlukan ahli-ahli branding. Bukan ahli logo. Bukan ahli kata-kata, tagline. Salah semua itu ya. Aku luruskan aja ini. Berarti kalau gitu memang branding itu harus riset ya Pak ya, riset kekuatan kita, riset juga market yang kita tuju tuh apa, karena kan seperti Bapak bilang setiap Ya itu tuh tergantung dilihat ini untuk seluruh dunia. Lah kayak Indonesia, kalau ngomong Indonesia tadi pertanyaannya kan Malaysia gitu-gitu, itu kan mau dipakai umbrella semua. Risetnya mesti betul-betul canggih, bukan cuma sayembara. Sayembara itu ngawur biasanya. Sayembara sing melok sayembara seniman gitu. Terus jurine ya asal-asalan ya repot, nggak bisa. Mesti diserahkan ahlinya dan kemudian ada unsur seninya, ada. Tapi mesti berdasarkan riset dulu sebetulnya. Nggak bisa sayembara itu kan risetnya diomongin di persyaratan sayembara. Berdasarkan riset gini-gini, ayo bikinan kreatifnya. Gitu. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan kalau branding terbesar kita tuh misalnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya ada kejadian di Indonesia yang mungkin eh, bisa melukai branding tersebut, Pak, itu kita menjelaskannya menurut Bapak sebagai ahli marketing kita stick to the Itu sudah facts. terjadi 98 kan saya ke New York juga, kurang apa itu? Iya, Pak. Saya bilang jangan takut. Ini cuma sementara. Di mana orang lupa pada ketuhanan Maha Esa, lupa pada kemanusiaan yang adil dan beradab, lupa pada persatuan Indonesia. Kan? Terutama 3 yang pertama itu lupa. Jadi karena kita punya branding yang kayak gini, DNA kita kayak gitu, mantap lah. Nah itu untuk jualan juga. Jangan khawatir. Nah, tapi nek lukanya melukai terus-terusan ya orang nggak percaya lama-lama. Loh ini apa kok ngomongnya gini kok kenyataannya gitu. Tapi kalau sementara ya orang apa-apa. Kita harus percaya dengan branding kita. Jadi maksudnya sebagai marketer Makanya kita harus percaya branding itu kita. mesti DNA sebetulnya. Yang ada di darah. Bahwa DNA-nya kayak begitu terus pada satu ketika terjadi sesuatu yang tidak cocok itu bisa aja. DNA saya umpamanya saya ini kuat, tahan terhadap kafein. Nah, terlalu banyak, ya bisa-bisa. Tapi enggak usah takut. Karena by genetika saya kuat terhadap DNA umpamanya. Terhadap kopi, nah, jangan takut. Itu pengertian brand sesungguhnya kayak gitu.
di area kita gitu, bahwa jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita sampaikan, kita utarakan ke itu penjelasannya ya. Tapi kalau menurut saya nek tagline lebih baik pakai satu aja, wonderful itu dipakai untuk semua. Anda mempromosikan wonderful coffee lagi. Nah, nanti dicari backupnya aja. Kata wonderful itu sayang. Pakai aja untuk semua karena sudah diinvestasi. Kalau masing-masing jalan sendiri pakai kata-kata. Beda-beda, tidak jadi-jadi. Mau satu kata yang menjadikannya setengah mati kok. Apalagi pakai beberapa kata. Kepingin tahu aku kalau bisa. Nah, tinggal Indonesia itu wonderful loh. Buktinya toleransi. Buktinya ada ke apa macam-macam itu wonderful. Enggak apa-apa. Tapi kata wonderful-nya itu harus lebih tinggi dari toleransinya. Kalau kita iya umbrella-nya wonderful. Bahwa di dalam kewonderfulan itu kemudian ada toleransi, ada apa, ada apa. Itu kan wonderful itu kan kayak payung umbrellanya, ikonnya itu loh. Ya kayak New Asia sama Truly Asia kan sebetulnya. Cuma kita lebih enak kalau ngomong wonderful, enggak nyalai orang. Kita enggak ngomong the most wonderful kok. Kalau truly itu lah wis nekat deh, truly. New Asia sebetulnya lebih masuk akal karena Singapura itu memang betul-betul New Asia kan. Buktinya Little India ya enggak bau di sana ya. Chinatown ya bersih, betul enggak? Betul. New Asia kan? Nah, jadi orang Asia itu kan terkesan dirty and not clean, tapi Indianya di sana bersih, Chinese-nya juga bersih, Melayunya juga rajin. Nah, beda kan Melayu Chinese Singapura sama India kan. Nah, gitu. Melawan stereotip gitu ya. New, aku bilang New Asia-nya Singapura lebih bagus dari Truly Asia. Cuma sekarang nggak dipakai lagi. Mungkin udah bosen ya. Nah, itu kadang-kadang wong diganti. Tahu New York itu tak kasih tahu. Dulu orang takut. Aku dulu waktu nikah pertama kali tahun berapa itu? Lama sekali. Kira-kira 40 tahun yang lalu ya. Aku sekarang umur berapa? 74. Ya umur 40 tahun lebih yang lalu saya ke New York honeymoonnya. Takut keluar dari Hyatt itu Grand Hyatt. Keluar tembak-tembakan. Polisi nguber maling. Terus ada satu wali kota, lupa aku siapa, yang menciptakan I Love New York. Dibalik dari orang takut di New York, I Love New York. Tapi dikasih diferensiasi. Yaitu penjara ditambah, polisi NYPD itu menjadi raja. Makanya orang jadi NYPD itu ya kadang-kadang terus jadi keterlaluan. Tapi itulah yang membuat NYPD itu I Love New York. Kemudian diciptakan Times Square itu seperti itu. Ya belum ada step-stepnya seperti itu, tapi orang terus dibikin ikonnya Times Square itu. Ikon. Walaupun ikon lama ada Liberty itu. Liberty kan dasok mean anything. Begitu Times Square dibikin, dijaga betul-betul, orang diundang ke sana. Jadilah I Love New York. Itu kisah city branding yang sangat berhasil itu tidak ada yang menang sama New York. Ada lagi I Amsterdam, pernah dengerin toh? Itu juga ditentang sama orang Belanda. Tapi akhirnya sukses. Karena ini loh, gua ini Amsterdam. Jadi orang artinya orang yang ke sana semua itu bisa jadi dirinya sendiri. Nah itu tapi kan I Love New York itu enggak ada lawannya. Saya baru tahu loh Pak kalau Times Square itu tergolong baru. Karena sejak saya bisa mengingat Times Square itu udah jadi ikon New York gitu Pak. Iyalah, zaman saya ke sini pertama kali 45 tahun yang lalu enggak ada Times Square. Ada tapi takut. Nah kamu masih muda ya pasti ke sini Times Square sudah jadi. Kalau 45 tahun yang lalu sudah lahir berarti kamu umur berapa? Oke, ini karena kita lagi ngomongin web, mungkin kita bisa coba masuk ke Mas Adik. Ini bagaimana sinyalnya? Apakah sudah baik? Gimana Mbak Fira, bisa kedengeran nggak? Saya. Oke, kedengeran. Oke Pak, Mas silakan. Ini aja Pak Hermawan, saya tuh habis baca
bukunya Bapak yang Marketing 4.0 ini tertarik banget mengenai ekonomi digital nih Pak. Oh, belum baca Marketing 5.0 toh? Best Belum, Business Pak. Book 2021. Beli dong di Amazon. Oh, saya udah pesen Pak, besok nyampe. Ya, 4.0-nya aja belum khatam Pak. itu Mas Heri dapat yang di Tekken Kotler kemarin. Waduh, hebat Pak. Iya. Nah, kita bawa titipan 5, tetapi 1 diminta Mas Heri karena Mas Heri nganterin aku tak kekno. Waduh, enak Pak. Nah, ini Pak, ini kan saya sih lihat dari segi SMI-nya Pak ya, Small Medium Enterprise ini kebetulan pas banget ini nanyanya ke Bapak, yaitu kan Bapak cerita kalau di buku itu bahwa dari bauran 4P itu Pak, yang dulu saya pelajarin di kampus itu harusnya sudah dirubah menjadi masuk ke 4C, gitu kan Pak. 5. Nah itu ada co-creation, currency, communal activation, conversation. Ini menurut saya menarik, Pak. Tapi sebagai tugas kita nih, Pak, sebagai fasilitator lah, Pak ya. Kita memang kan counterpart kita banyak juga small medium enterprises yang mencoba untuk breakthrough ke luar negeri gitu, Pak. Juga ingin mengekspand pasar dan segala macam. Nah, kita nih bukan bisnis actor-nya, kita fasilitatornya, diplomat, bagi kita tuh bisa masuk dalam formulasi ini seperti apa Pak dalam untuk memasarkan produk-produk Indonesia, terutama yang sekarang kan lagi maraknya produk-produk ekonomi digital gitu, digital e-commerce dan segala macamnya. Jadi pertanyaan saya adalah ini kita nih Pak masih pada mencari-cari gitu Pak. Posisinya diplomat, fasilitator bagi SMEs untuk memperkuat diplomasi ekonomi itu letaknya ada di mana gitu Pak. Kalau misalnya Bapak bisa memberikan pencerahan, alhamdulillah Pak. Nah, aku dulu staf khusus Kementerian Koperasi UKM 2014 sampai 2019, 5 tahun. Jadi aku pernah di pemerintahan 5 tahun. Tapi kos itu artinya 5 tahun kok keluar lagi ya. Nggak kuat di pemerintahan ini. Datanya kan 61 juta. Ya toh, tapi itu termasuk petani sama nelayan. Ya toh. Pokoknya orang yang self-employed itu disebut UKM di Indonesia. Definisinya UKM itu sedunia beda-beda. Nah, kemudian diklaim bahwa kita itu sudah menyumbang ekonomi berapa persen gitu, sampai ada yang datanya ada yang bilang hampir 50%, ada yang lebih dari 50%. Jadi cukup besar. Apalagi kalau aircraft mulai dimasukkan dan sebagainya. Nah, UKM itu karena definisinya seperti itu. Jadi banyak maaf yang tidak punya entrepreneurial spirit yang sebenarnya. Karena orang itu kalau tidak ada pekerjaan, terus jualan di pinggir jalan, laku tidak laku, punya entrepreneurship atau tidak, dianggap UKM, udah dihitung. Betul enggak? Padahal dia tidak mengambil risiko terlalu besar. Dia tidak bisa lihat opportunity dan ya kolaborasi sama orang bisa. Tapi kan tidak tahan. Pada waktu kena krisis itu bingung. Tapi kalau orang yang entrepreneur, betul-betul, maaf loh, aku ini UKM juga. 31 tahun yang lalu aku membuat marketplace, aku bekas guru kok. Di Surabaya aku tidak dididik oleh orang tua aku jadi entrepreneur. Aku mengambil risiko loh, perusahaan satu orang. Sebelumnya guru 20 tahun, terus jadi direktur Sampurna loh aku. Bayaran cukup, pergi kemana-mana naik bisnis kelas, kurang apa lagi? 5 star. Tapi aku keluar 1990, aku bikin marketplace sendiri. Mengambil risiko, karena aku lihat peluang. Dan aku tidak dianggap karyawanku yang 1.600 di bawahku direktur Sampurna itu tak ajak satu pun tidak ada yang mau. Mak plus katanya, mak plus itu mak plus. Nah, tapi apa aku berhenti? Enggak, 31 tahun sekarang walaupun saya tidak lulus sekolah, tidak lulus sekolah di ITS, akhirnya dokter honoris causa bisa mengajak Philip Kotler nulis kayak begitu. Itulah yang membuat saya kelas dunia, tapi tidak dapat omset dari dunia. Omsetnya balik lagi di Indonesia. Apa saya dipercaya di New York sini? Ya enggak.
Tapi pemikiran dari Indonesia. Jadi dari Indonesia ke dunia, digawe dolek duit di Indonesia lagi. Kan gitu toh. Atau paling enggak di Asia Tenggara lah. Jadi itulah contoh entrepreneur. Saya bukan contoh entrepreneur yang bagus karena saya tidak dididik jadi entrepreneur. Tapi kalau ada orang yang mulai kecil dididik oleh orang tuanya yang pedagang, enggak disuruh jadi pegawai negeri, enggak disuruh jadi dokter, enggak disuruh jadi apa, tapi langsung malu, tidak, bukan enggak tahu malu, tetapi orang jadi entrepreneur itu tidak malu-malu. Nah aku kan dua blek aja, bahasa Inggris enggak bagus, iya toh? Aku ngaku sama Philip Kotler, I have no PhD, 98, sekarang doktor nggak usah. I don't have any professorship, sekarang ada yang ngasih aku professorship dari Korea. I don't speak English very well, memang sampai sekarang nggak bisa. I don't need that, Hermawan, 98. Saya perlu kamu ini ngerti Asia katanya, krisis Asia. Nah, itu kan peluang. Krisis Asia, orang Asia yang bisa nulis buku. Ternyata dunia itu memerlukan apa dari Asia, itu sebenarnya. Nah, 3 ciri itu lihat opportunity, risk taking, dan kolaborasi. Aku enggak malu loh kolaborasi sama Philip Kotler. 23 tahun. Konsepnya dari kita semua loh itu, dari kompleks, dari senternya Makpres di Jakarta yang 200 orang itu anak-anak muda itu. Yang tak didik jadi kayak kampus. Kampus loh definisi. Nah itu entrepreneurship. Itu kelemahan UKM yang pertama. Kedua, enggak ngerti marketing. Bodoh nekat tok ae. Nggak bisa. PDB ini loh. Nah, teh kotak ini kenapa kok kotak-kotak gini? Ya, karena supaya beda dengan teh yang lain. Biasanya kan teh botol. Ini teh kotak. Supaya beda. Diferensiasi ini. Lebih praktis ada ini. Kalau sudah jadi gini gampang. Ini mikirnya kan angel ini. Bahannya kayak gini supaya gampang. Ini diferensiasi. Ya tapi ini PDB di Indonesia. Sampai di New York, ya kangelan meneh. Kompetitornya banyak. Apakah diferensiasi seperti ini cukup untuk dijual di New York yang penuh dengan kompetisi, tidak karuan. Jadi jangan ceburkan UKM itu langsung ke online, mati langsung. Nah, ini jawabanku agak panjang lebar supaya podcast ini ada isinya. Ya toh? Gak ngono asal podcast toh gak ono isinya, isen aku. Aku bukan motivator loh. Aku selalu ada isinya. Jadi begini. Jadi zaman saya jadi staf khusus itu digital belum kayak sekarang. Dan sekarang lata. Go digital. Loh iya, politisnya memang gitu. Rasanya sudah mendigitalkan berapa ribu KM. Sing mati. Sampai di online ketemu predator. Betul enggak? Jangan nyalahin. Karena orang ke online itu nyari murah, betul enggak? Kalau Anda tidak siap dengan harga paling murah, atau kalau tidak siap dengan harga paling murah, ada differentiation-nya. Betul enggak? Betul, Differentiation itu kunci karena Anda paling murah, cuma satu paling murah. Tapi kalau diferensiasi, orang menghargai diferensiasi Anda, dia akan bayar lebih mahal. Jadi PDB diperlukan. Kalau tadi apa? Opportunity, R risk taking, C kolaborasi. ORC. ORC. Nah, itu ORC. Itu 3 syarat untuk entrepreneur, 3 syarat untuk marketing, PDB. ORC dan PDB dicampur. Itulah rumus untuk UKM, Mas. Kalau DKI kur, DKI opo, ya gampang. Cuma negara kalau tidak memihak UKM kan dimarahin. Politis apalagi negara demokrasi kayak Indonesia. Ini gimana kok tidak ada pemihakan? Kok yang gede-gede tok yang berlalu. Padahal kalau tidak ada yang gede apa yang kecil bisa. Tidak bisa, makanya saya selalu bilang sebagai incoming chairman ICSP, dunia loh habis ini. Nah sekarang chairman Indonesia, chairman Asia, aku bilang jangan terlalu dimanja UKM. Betul enggak Mas? Kayak dimanja. Training dikai gratis, jaluk uang transport. Loh ya apa sih? Loh saya dulu itu loh bikin Makpres 31 tahun yang lalu. Maaf loh, aku ngaku terus terangnya minoritas loh. Sopo yang mau nolong itu? Kur ya enggak ada zaman itu. Umpamanya ada kur sekarang ya tahu diri itu bukan untuk saya.
Ngerti enggak? Jadi kita tuh ngemis kiri kanan. Cuma sebagai minoritas perjuangannya memang ngotot. Betul enggak? Tapi if you are Muslim, itu nabinya itu entrepreneur 0 sampai 25 orang biasa, 25 sampai 40 saudagar, 40 63 ngajar. Nah, Yesus kan 0 sampai 30 orang biasa, 30 33 ngajar. Enggak ada riwayat saudagar. Nabi Muhammad itu komplit. Makanya if you are Muslim, if you don't have entrepreneurship, mau cari aman, bayaran, tunjangan, ya gampang. Tapi tidak dididik jadi entrepreneur. Makanya diplomat ini mesti punya entrepreneurship. Anda sudah dijamin sembarang. Dikirim Amerika PT RI kurang opo. Aku berjuang. Aku ngemis ke sini deketin Pak Ferry biar ditampung, biar kasihan sama saya. Anda ada hak. Loh, enak tuh menggunakan haknya. Aku ngemis-ngemis kiri kanan supaya irit dikit dianterin Pak Dirga ke sini, kan lumayan daripada naik taksi. Iya toh? Nah, bayarnya dikasih podcast ini ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Habis ini mau ke Millennium Park ya, toh? Mau ke Museum of Science and Technology. Marvel, ya, ayo. No, tapi kita itu mikir terus. ORC campur PDB. Kenapa orang mau? Karena positioning saya jelas. Sampean mau podcast sama saya. Lalu sembarang tamu dijak podcast lah lorong kabeh. Nah, ya otomatis kalau yang mau podcast gini ya diajak makan malam tadi malam lah. Kan lumayan. Nanti aku ke New York loh, Mas. Besok ke New York. Ayo, paling aku ke New York nanti mau makan siang sama Pak Koba. Oh iya. Ya, enggak tahu dia diajak enggak. Mungkin saya enggak, Pak. Pak Koba sama Bu Ivon. Nah. Mungkin nanti Mas Adib ngintil aja Pak di belakang. Aku sudah speaking di UN 3 kali. Wah. UN SMID itu 27 Juni. Tiap 27 Juni nanti tahun depan datang lagi. Loh ya apa? Orang enggak sekolah gini. Apa enggak nekat ini? Entrepreneur toh? Nah, kadang-kadang aku ketua NU cabang Katolik tapi I'm an entrepreneur akhirnya. Nah, dididik jadi entrepreneur dulu sama papa saya. Tapi aku menjadi entrepreneur by myself. Makanya telat. Kurang entrepreneurial. Beda sama orang-orang yang betul-betul entrepreneur. Dari kecil sudah disuruh entrepreneur, nekat wis. Ngemis ya dijalani, apa dijalani. Itu lebih kuat. Nah, jadi kalau UKM balik lagi Mas. Jangan dimasukkan online langsung. UKM itu mesti belajar renang, jangan dimasukkan samudra. Pertama kolam anak-anak dulu. Terus kolam olimpik, hotel. Terus renang di pantai baru masukkan samudra kalau kuat. Tapi kalau enggak usah naik kelas, juara kelas saja. Juara kampung orang popo ya. Di Philadelphia aku lihat banyak itu undocumented orang Indonesia itu. Maaf loh. Itu banyak orang yang tahu diri. Ya dia pakai internet menawarkan jasanya jadi tukang ledeng ya diantar orang Indonesia sendiri. Enggak muluk-muluk. Bukan terus sukses di orang Indonesia, nawari orang bule ketangkep hari ngono undocumented. Ya, terus mau jadi tukang ledeng dunia. Lu nanti dulu. Enggak semua orang bisa naik kelas. Juara kelas aja. Ya, betul, Pak. Nah itu loh. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau jenis supportnya Pak, misalnya yang diberikan pada kita, dari kita sebagai ya diplomat maupun pegawai negeri atau fasilitator lah dalam upaya mereka untuk ekspansi seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak yang low hanging fruit-nya itu kira-kira apa gitu Pak? Yang diplomat itu mesti belajar CL. Creativity ku Bagong, innovation itu Petruk, entrepreneur itu Gareng, L itu leader Bapak Semar. Semangatnya CL itu bahasa Perancisnya langit. Anda mesti punya semangat punokawan. Karena diplomat itu dididik elit. PIPM, productivity, ya itu dihitung dari KPI. Improvement, tidak berani innovation, improvement. Karena ada innovation nunggu atasan, nunggu Pak Dubes, Pak Konjen. Kalau tidak ada arahan, jangan arahan, nah gitu. Nah,
PIPM, profesional. Wah, lulusan Sesparlu, Sesdilu. Sudah elit kan? Lulusan apa? Baru Kennedy School apa-apa, Harvard Business School. Apa? Terus M Management. Saya Korfung Ekonomi. Saya tahu apa yang dilakukan Allah. Iku Pandawa 5 iku. Nakulo Sadewa iku productivity, improvement iku Arjuno, Bimo iku profesional, Yudhistira kakaknya itu semua manajer. Tapi tidak cukup Mas, semangat Pandawa 5 itu zaman sekarang. Anda berkompetisi dengan seluruh dunia. PIPM-nya harus. Kanggo jas-jasan, kanggo dasi harus. Proper ini harus KPI laporan apa bener. Tapi nek nulis laporan tok gak iso. Kreativitas harus berani ngusulkan Pak Dubes, Pak Konjen. Saya begini dengan resiko disebeni. Gak dianggap itu resiko. Iya toh? Inovasi. Apa bedanya kreativitas sama inovasi? Kreatif itu ide terus. Inovasi itu solusi. Percuma kakek ide bukan solusi. Entrepreneur. Leader jadi dicampur. Kreatif, produktif, innovation, improvement, entrepreneur, profesional, leader, manager. Nah, ya apa? Hebat. Itu buku saya tahun depan. Buku Udah 10 siap. yang akan dibagi di G20 Summit loh kalau jadi. Oh. Iya. Saya mau dong Pak. Tuku, beli. Ada waiting list nggak Pak? Saya mau dong Pak. Nanti Wiley yang nerbitin. Buku saya kan Wiley semua kebanyakan ya. Ada penerbit lain ada, tapi di Amerika ya Wiley. Makanya minggu lalu di New York ya ketemu sama publisher. Kalau kemarin ketemu sama Profesor Philip Kotler yang backingi aku. Nek aku menganggu Hermawan kata jadok, ora ana ing tuku. Di Indonesia ya laku. Aku nulis keliru ya terbit dong kok Gramedia. Ayo apalagi? Gimana Mas Adip? Ada yang masih mau ditanyakan? Sementara itu dulu sambil ngeresep, Mbak. Oke, dicerna dulu, dinikmati. Sekarang kita mau pindah ke Mas Beni atau Mbak Juju nih? Oke, langsung ke Mbak Juju, silakan. Ada CL, ada PIPM, org, sama terakhir PDB, PDB. PDB. Oh, harus banyak nih dicerna. Harus diingat-ingat. Ini mau nanya soal investasi Pak. Kan seperti yang saya ini di bagian ekonomi dan salah satunya adalah bagaimana cara menarik investasi orang dari Midwest ke Indonesia. Kan sebagaimana yang kita tahu bahwa tahun kemarin itu ada Undang-Undang Cipta Kerja nih Pak, yang Oktober 2020, yang intinya adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan perizinan yang lebih simpel, dengan dan ada insentif-insentif yang bisa ditawarkan. Nah, kemudian hal ini juga sekarang juga didukung dengan kondisi yang Indonesia yang sudah mulai membaik, dalam artian misalnya COVID ya Pak. COVID kita kan dari 50.000 turun jadi 2.000, kemudian vaksinnya bagus, dan ini semua tuh bisa jadi pendukung agar orang-orang di Midwest bisa berinvestasi ke Indonesia. KJRI sendiri juga udah melakukan pendekatan multi layer sih Pak, udah ada ke asosiasi, udah ada bahkan ke perusahaan-perusahaannya. Cuman mereka masih menunggu-nunggu, dan juga karena kita itu kebanyakan sama mereka lebih tahu soal Vietnam dibandingin Indonesia. Nah, Bapak boleh share tips-tipsnya nih Pak, gimana caranya supaya mereka itu jadi lebih tertarik ke Indonesia. Memang 2122 ini tahun investasi sebetulnya. Kalau tahun 2020 itu government yang mesti ambil peranan karena tidak menentu tuh. 2122 memang investment. 2225 itu consumer. Indonesia itu mulai pulih purchasing power-nya sehingga consumer yang biasanya primadona ekonomi akan saya ramal akan masuk lagi. 25 sampai 30 jadi ada susnya gitu. 2020 turun, 2122 balik, 2225, 2030 itu SDG sama Generation Z berkuasa. Ini yang saya sebut tahun ekspor. Bukan berarti sekarang enggak perlu ekspor, harus.
Tapi nanti Indonesia itu kalau 25 tidak menyiapkan diri mulai sekarang untuk menjadi negara yang ekspor itu menjadi pilar paling penting, ya rugi. Nah sekarang balik lagi, apakah investasi yang kita ciptakan lewat Undang-Undang Cipta Kerja sudah menarik buat orang di Amerika, terutama Midwest? Belum tentu. Karena orang Amerika sekarang lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Trump lawan Biden, pengikutnya masih banyak yang tidak divaksin, kemudian macam-macam. Dan orang US ini problemnya sekarang merasa bahwa sesudah pandemi ini selesai, dia akan menang dari Tiongkok. Ini pandangan yang keliru. Sekitar berapa persen? Bisa 20-30% loh orang Amerika itu tidak pernah keluar Amerika. Tidak punya paspor. Loh. Dulu calon presiden dari Amerika itu Sarah Palin itu tidak punya paspor dulu. Gimana? Apa tidak Cooper? Maaf loh ini Cooper. Orang Amerika itu banyak yang Cooper. Banyak yang pinter, kalau pinter sekali. Kalau Cooper sekali. Nah jadi mereka itu pandangan secara umum. Saya mulai 2 Oktober hari ini tanggal 12 ya. Oktober. Itu saya mendapat kesan sampai orang pinter-pinter pun merasa China itu bakal kalah. Enggak loh. China itu cepat bergerak pemerintahnya dan orang di sana kan nurut semua sama pemerintah. Jadi disuruh apa ya cepat selesai. Di sini kan human right. Susah diatur. Ya toh? Sehingga naik turun. Jadi memang sosial budayanya beda. Dan kalau Tiongkok itu niru-niru Amerika ya tidak maju-maju. Tiongkok itu untuk mengejar US ya harus berani beda sama US. Seluruh dunia kan tidak berani. Semua kan ngekor sama US. Padahal CIA-nya, maaf ini, bisa bergerak. Tidak seneng pemerintahan ini, turun ya. Anda diplomat tidak boleh ngomong. Aku aja ngomong ya. Seperti Afghanistan sekarang ditinggal. Dulu kan, ya tidak usah Anda kasih komentar ini. Afghanistan, padahal Al-Qaeda itu siapa yang menciptakan? Ya belum tentu. Jadi Amerika itu tidak selalu benar. Nah kita itu Indonesia harus menyeimbangkan. Pak Luhut itu luar biasa mengendalikan COVID, kemudian nikel-nikel itu juga sekarang kan pusat untuk electric vehicle. Sekarang Tesla boleh aja nomor 1 brandnya. Di Cina itu 5 tahun yang lalu itu 70% dari taksi di jalan itu sudah listrik. Cuma branding kalah. Wong Amerika ini pinter, nek ngomong ini pinter wis. Ngene debat. Orang Cina itu selalu terpojok terus. Sehingga medianya dikuasai Barat, sehingga nggak bisa. Jadi memang Anda mesti manfaatkan. Cari aja US-China konflik ini apa yang bisa memindahkan orang-orang itu ke Indonesia. US-China ini loh. Saya ketemu sama satu orang sebelum pandemi ya, di Florida. Tahu, dia lihat bahwa ternyata, nah apa tahu, pabrik peti mati dulu. Dulu dari China ke US, sekarang susah. Jadi ambil dari Indonesia. Ekspor ke US. Siapa sih nyangka itu? Nah, jadi banyak. Sekarang sebetulnya US dan alliance-nya ada seperti Australia apa, kan enggak mau pakai Cina. Ini kesempatan. Diusir semua sama Cina, US yang ngusir Cina, Cina yang ngusir US, apakah enggak ini kesempatan? Nah Anda khusus untuk Midwest, Anda harus ramu sendiri. Jadi enggak bisa cuma jualan undang-undang cipta kerja. Itu namanya product centric. Harus customer centric dong. Cari investor Amerika itu kira-kira pikirannya kayak apa. Mereka kan investor, dasar investor mau invest di mana-mana yang menguntungkan. Jangan yang dijual Indonesia tok. Ini loh ada keuntungan kalau kamu di sini. Nggak bisa. Kita mikir nasionalisme, tolong dong Indonesia itu kayak begini. Kamu negara Amerika, Indonesia sudah belani demokrasi, niru kamu loh ini. Nggak niru Cina. Kok sekarang dikelemprakno istilahnya yuk. Ya apa? Terlalu jauh. Mereka invest pertama ya enggak di Asia, kejauhan. Di Amerika Latin apa, di Meksiko apa, di Kanada apa.
lebih gampang buat mereka, ada perjanjian not Amerika dan sebagainya. Nah, jadi memang tidak gampang. Cuma aku bilang dari pandemi ke endemi sekarang. 2022 itu pasti endemi, semua berani semua. Jadi Anda mesti merumuskan apa yang harus dilakukan oleh investor-investor Amerika menghadapi US-China trade war. Karena US-China ini bukan trade war, dok, sudah. Kebencian-kebencian terhadap Tiongkok itu yang ditanamkan mulai Trump, sekarang Biden juga tidak bisa apa-apa. Ini kan mau kol-kolan ini antara Xi Jinping sama Biden, tak lihat. Itu upaya Biden untuk mulai mendinginkan suasana. Karena kalau China disingkirkan terus sama Amerika, sama-sama rugi. Dikira US tak butuh China, butuh. China butuh US. Jadi dua negara besar ini saling membutuhkan. Dulu Jepang juga tidak disukai oleh US. Karena makin berjaya, kualitinya Jepang terkenal, mobil-mobilnya terkenal. Kemudian mulai beli Rockefeller Center, apa itu kan Jepang. Tapi Jepang itu penduduknya dikit. Cina beda sekarang 1,4 miliar. The real power. Korea tidak terlalu menakutkan untuk Amerika. K-pop paling Squid Game ya toh. Squid Game itu apakah Squid Game itu baik? Belum tentu baik kan. Long bunuh-bunuhan gitu. Red light, green light itu gimana itu? Teknologi kalau tidak ada humanity-nya gimana? Itulah buku saya, kenapa buku saya menjadi the best business book itu karena Nabi Muhammad. Aku Katolik loh. Tapi Katolik NU cabang Katolik. Jadi gitu loh, Mas. Jadi Mbak, kalau Midwest, coba pelajari dulu investor-investor yang sekarang invest di mana-mana. Dunia sesudah pandemi ini berubah. Nah, iki kira-kira dipindahkan kemana? Anda tembak aja di situ. Jangan pameran. Pameran itu general. Nih Anda sudah terkenal, itu malah pameran keliru. Yang diributi kan marketing pameran. Salah. Nah, cari satu-satu, didatangi satu-satu, knocking the door, dan Anda ketemu yang spesifik untuk dia. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan yang general. Ya, maaf loh. Jadi aku ngomong ngelantur gimana-mana ini. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Ini tadi kita sudah dengar beberapa istilah ya Pak. Cuma mungkin pertanyaannya mirip-mirip Pak. Ini dari pertanyaan Jojo sebelumnya. Tadi berbicara mengenai investasi, sekarang mungkin berbicara mengenai produk Pak. Karena 2 tahun lalu kan Presiden Jokowi juga menginstruksikan supaya digalakkannya diplomasi ekonomi. Nah, mungkin salah satunya adalah produk Indonesia juga yang sekarang kita juga lagi berusaha untuk tingkatkan ekspornya. Cuma kan sekarang ini kalau di Amerika kan banyak produk-produk yang masuk juga ya Pak, yang bisa dijadikan substitusi. Seperti misalnya ada teh kotak tadi Bapak bilang, apakah di sini juga ada produk lain yang menjadi saingannya. Dan di Amerika juga saat sekarang ini produk Indonesia itu juga termasuk relatif jarang, tapi sudah mulai ada secara harapan gitu Pak, kayak semacam toko groceries yang mulai dibuka di beberapa tempat di Amerika. Paling banyak sih ada di West Coast dan di Midwest-nya juga ada satu. Nah, pertanyaan kami Pak, bagaimana sih strategi branding yang bisa kita lakukan untuk mendukung untuk promosi produk ini Pak? Mungkin produk Indonesia sekarang ini salah satu fokusnya adalah produk makanan minuman, mungkin juga furniture. Dan kalau dari segi yang sedang kita garap sekarang, kita melakukan promosi untuk kopi, Pak. Kemudian juga kita juga mencoba untuk memperkuat image-nya batik sebagai produk UMKM atau industri kerajinan fashion Indonesia di sini. Dan apakah kita perlu punya strategi positioning juga untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Kemudian di industri kuliner Pak, ya mungkin berkaitan juga dengan produk Mamin, ini juga di Amerika ini kan sebenarnya banyak diaspora Indonesia yang bergerak di bidang kuliner. Nah, tadi saya ingat Bapak bilang jiwa entrepreneurship itu penting. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai pemerintah Pak, wakil pemerintah di sini untuk bisa memperkuat atau membantu menumbuhkan jiwa entrepreneurship dari diaspora yang ingin
bergerak di bidang bisnis tadi Pak. Makasih. Ya ini bicara mengenai trade kan, ekspor ya. Memang ekspor ini pelik. Tapi saya baru seneng ngelihat berita New York Times barusan memilih Indomie goreng sebagai the best instant noodle in US. Saya membaca itu dan senang. Karena memang Indofood ini teruji. Punya pabrik di Saudi Arabia, itu yang memperkenalkan kan TKI, tidak pakai pameran itu. TKI pulang kerja di Saudi Arabia bawa Indomie. Jeragannya bosnya dididik makan ini yang murah. Nah kalau di Amerika ini kan Asia ini banyak. Saingan kita kan Vietnam yang utama dan macam-macam. Saya lihat di Ceko ya, saya ini kan konhor Ceko, 17 tahun di Surabaya. Ya walaupun saya tidak di Surabaya, tapi sudah 17 tahun. Saya pernah ke Ceko bolak-balik loh tentunya. Itu Indomie kita itu bersaing dengan Vietnam. Murah. Vietnam lebih murah, tapi kita lebih enak. Nah jadi hebatnya Indofood itu tidak hanya menjual murah, tapi dia sudah meyakinkan bahwa taste-nya itu beda. Dan itu tidak perlu dijual ke bule langsung. Harus ke yang Asian market dulu. Jangan selalu ke taste asli. Saya setuju dengan Konjen Arifi Saiman yang di New York City ya. Kemarin juga ngobrol sama Pak Mary Simorangkir cukup lama ya. Saya kan tinggal di rumahnya. Beliau cukup pinter menyiasati semua ini. Saya bilang, kalau kita mau menjual kuliner Indonesia, jangan yang otentik. Otentik itu marketnya cuma diaspora Indonesia. Coba masuk ke Asia, banyak. Tapi harus berani bersaing. Thailand itu sudah lama, sejak siapa itu Perdana Menteri yang pengusaha dulu itu sudah mengkampanye dibantu restoran Thailand buka di seluruh dunia. Sekarang udah mulai ada hasilnya. Indonesia memang tidak bisa seperti itu. Pemerintah masih punya prioritas yang banyak loh. Nah jadi harus berusaha sendiri. Di New York barusan ini kan dikumpulkan lah. Kira-kira katanya ada 100 pengusaha kuliner Indonesia. Tapi tidak semuanya buka restoran Indonesia tuh. Restoran Asia, steak dan sebagainya. Tidak apa-apa. Paling tidak mereka punya pengalaman sebagai entrepreneur di bidang restoran. Buat mereka lebih gampang untuk buka restoran Indonesia. Jadi jangan lupa, entrepreneur itu bukan tidak bisa dididik, bisa. Tapi lama, karena mental. Tapi kalau orang itu sudah punya kuliner, ya tuh, makanan apapun, itu perlu dipanggil dan diajak ngomong mengenai Indonesia. Itu sekali lagi saya mendapat banyak inspirasi dari New York. Ya, sejak dulu juga teman saya Pak Winanto Adi yang sekarang kepala bagian Biro Kepegawaian waktu zaman Dirjen Kadir masih konjen di New York, itu juga sudah sering ikut New York Now kan, New York Now di Javits Center itu yang dikurasi oleh orang Amerika sendiri. Jadi memang kalau kita itu mau mentarget orang Amerika, ya mesti pakai kurator Amerika. Nah, kalau kita ngotot sendiri, batik kita paling bagus, kemudian semua ini paling bagus, kopi kita paling enak di dunia, ya memang a cup of coffee itu kan a cup of Jawa, ya toh. Sebetulnya sudah menang duluan. Cuma kita kalah cepat sama Colombian Coffee. Ada logonya, ada apanya, sehingga orang any brand from Colombia itu terus jadi khas Latino. Nah, padahal negara gak karu-karuan Kolombia itu, ya toh. Cuma wongnya ayu-ayu. Sering menang Miss Universe kan. Tapi apakah kopi Kolombia itu terkenal saat dunia? Aku pernah ketemu asosiasi kopinya datang ke Indonesia, ketemu saya sama Aiki.
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Saya lihat memang dibiayai negara untuk branding Columbia itu, kopi itu. Kita tidak pernah loh kayak begitu. Padahal sebetulnya Asosiasi Eksportir Kopi itu mau sebetulnya urunan. Nggak usah pemerintah lah. Manggil yang branding sungguhan. Nah, cuma orang ini kan banyak yang ngaku ngerti branding. Dan kita perlu ahli Indonesia yang ngerti Amerika. Jangan dibalik, ahli branding di Amerika yang disuruh ngerti Indonesia. Keliru. Aku sekarang melakukan riset terhadap 6 negara. Jerman, Perancis, Belgia, India, Pakistan, sama Tiongkok untuk ekspor sawit. Kan mau di ban sama EU. Berasal kan capitalnya EU. Jadi saya ambil sampelnya BPDPKS yang membiayai perdagangan. Nah saya telepon-teleponan sama duta besar kita di WTO orang perdagangan. Saya tanya, kalau political legal menang kira-kira bakal. Karena Eropa itu tidak boleh mendiskriminasi vegetable. Vegetable oil itu tidak boleh. Lah itu kan sawit kan juga vegetable. Masa minyak asiri. Nah cuma masalahnya social culture-nya kalau sekali dia nganggep yang kebakaran hutan di Sumatera, kalau itu yang tersiar-siar, ya repot. Jadi social culture kalau di negara demokrasi lebih penting daripada political legal. Walaupun political legal nanti kita menang di WTO. Belum tentu kita bisa ekspor ke sana terus. Nah, ekspor kalau kita ngomong finish good, ya toh, itu ya Anda kalau mau cepat, ya harus yang sudah terbukti. Mayora, maaf loh saya sebutkan benar. GT untuk ban, itu tidak mungkin masuk sini. Ya toh, terlalu banyak ban di sini sudah yang merek lain. Tapi kalau GT itu masuk all over the world, kan masuk di daerah-daerah seperti Afrika, kemudian negara-negara berkembang. Ya memang kalau ngeklaim ada 50 negara, tapi kalau Mayora itu betul-betul masuk kemana-mana dan tetap pakai nama Kopiko. Itu luar biasa, Kopiko itu produk universal. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini jangan dibenci, harus dirangkul karena mereka sudah punya knowledge, punya entrepreneurship, sungguhnya berani berkorban dan sebagainya. UKM harus ditolong. Politisnya kan gitu, negara membantu UKM. Tapi kalau terlalu dimanja, nggak jadi-jadi ya gitu. Betul enggak? Sudah dikasih pameran, dipamerin, habis itu enggak ada yang beli, lu ya apa minta dibeli. Ya, biasa itu aku tahu itu sudah. Ya dikasih training, minta dibayari uang transportnya. Piye iki? Nah terus kapan jadinya? Nanti kalau enggak dikasih jatah, pameran ngamuk-ngamuk. Enggak bisa. Jadi perusahaan kecil itu jangan dibilangi suruh benci sama perusahaan gede karena dia konglomerat. Karena agamanya, sukunya lain. Enggak bisa. Tiru Nabi Muhammad yang berdagang dengan semua orang. Betul enggak? Harus. Kalau sudah dagang ini jangan lihat salah. Nah ini orang embassy ini, diplomat ini harus mendidik seperti itu. Yang kecil jangan marah sama yang besar. Justru harus terinspirasi, lihat itu kenapa jadi besar. Nunut dulu, nunut. Aku walaupun besar di Indonesia, maaf di marketing. Sering disebut Bapak Marketing Indonesia, apa ya enggak apa-apa. Bukan aku kok saya ngomong, ya toh, tapi di dunia, ya ngerti, direct Philip Kotler. Sampai sekarang walaupun aku terus yang mikir, brandku nomor 2, nomor 1 Philip Kotler. Nggak ada dia, cari publisher ya lorong apa. Walaupun sekarang publisher ini nawari udah 20 tahun lebih, kenapa kok nama Leo enggak nomor 1 aja? Enggak. Aku bilang, aku orang Asia, aku utang budi sama Philip Kotler. Selama dia masih oke 90 tahun, aku tetap sama dia. Aku cukup jadi yang kedua. Nanti kalau pada saat yang tepat, mungkin aku sudah sendiri. 23 tahun loh. Jadi orang itu harus tahu diri. Aku kecil di Amerika ini kecil, di dunia ini kecil. Nunut. Jangan benci. Kelihatan orang namanya gede benci karena agamanya lain, sukunya lain. Aku sama Kotler ya beda semua. Agamanya beda. Dikira dia Kristen? Enggak. Dikira dia
dia Indonesia, ya enggak. Tapi kenapa kok sama bule takut? Bukan masalah takut. Tapi kita butuh itu. Betul enggak? Jangan benci sama yang gede. Nah, semua itu UKM itu Mas harus disadarkan itu. Jadi kalau kita ngomong trade itu ya kopi, batik. Tapi kalau mau jangka pendek, ya ojo iku rek. Saya lihat itu jangka panjang memang harus step by step ditata. Tapi harus ada rencana jangka panjang untuk membatikkan seluruh ya. Karena membatikkan KJRI ya gampang itu. Ya disuruh batik wes. Lah membatikkan Chicago ya angel ya toh. Nah, to be honest itu kan realistik. Ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan batik Pak, kita tuh sekarang lagi mengadakan lomba batik. Saya nggak tahu sih ini pendapat Bapak bagaimana. Jadi basically lomba batik ini kita buka untuk orang Amerika, disuruh di Amerika sama orang Indonesia disuruh Indonesia dan diaspora kita. Dalam lomba batik ini harus memasukkan unsur Amerika dan Indonesia dan nanti hasilnya kita akan produksi terbatas Pak untuk kita berikan ke dignitaries. Jadi kayak itu akan menjadi suatu karya batik yang ada unsur Amerika dan Indonesianya dan sebenarnya salah satunya tuh ingin dan nanti kan karyanya akan disertai dengan narasi Pak. Karena kan penting ya Pak untuk punya narasi yang dimengerti oleh publik gitu. Yeah. Jadi itu salah satu kita coba usahakan untuk membatikkan Chicago Pak gitu yang tadi seperti Bapak bilang. Itu benar juga. Jadi bikinlah lomba Indonesia Amerika supaya batik selera Amerika. Itu Pak, itu jangan Pak. Dipaksain batik otentik Madura, no angel. Batik selera Midwest. Batik selera Midwest. Karena Amerika ini juga berjenis-jenis. Ya selera East Coast sama West Coast bisa lain, makanannya lain, pakaiannya lain, Texas lain lagi, Florida lain lagi. Jadi itu toh benar. Tapi Anda cuma jangan berhenti itu toh. Suruhlah orang-orang yang menang itu, bule-bule itu endorse kita. Untuk paling enggak kalau dia yang berusaha, kita jual nama mereka masuk ke channel itu bagus. Masuk ke online maupun offline channel. Jangan dibikin-bikin sendiri channelnya, orang iso. Sudahlah, enggak apa-apa, nunut dulu. Kalau kita bisa diterima di channel-channel Amerika yang khas, itu kan gampang. Jangan mikir masuk Amazon Go dulu, itu kejauhan. Mikir aja yang cari step by step. Cuma ya mesti maaf loh, kalau memperjuangkan kopi, batik ini mesti jangka panjang. Diplomatnya 3 tahun sekali pulang, ganti orang, ganti lagi. Betul enggak? Konjennya duta besar ganti lagi. Nah terus piye? Ini juga masalah ya. Strategiknya itu kurang. Jadi akhirnya orang itu kan mau aman selama, makanya kalau korporasi private kayak kita kan, siapa yang mau ganti aku sih punya. Orang nggak nurut sama aku tak pecat itu. Nah, tapi kalau negara ini gak ada yang punya ini. Semua ikut. Pembayar pajak seperti saya yang merasa ikut punya ini. KJRI lah aku yang melok bayari gitu. Nah, karena semua ikut punya, terlalu banyak kepala ya Pak. Dan terlalu tiap 3 tahun ganti, Nah, makanya Kemlu-nya itu harus membuat blueprint menurut saya. Mesti dari Kemlu. Ya, GBHN gitu loh. Kayak di Indonesia kan sekarang dikeluhkan loh. Zaman dulu kan ada GBHN 25 tahun. Sekarang mau di GBHN kan lagi seperti Pak Jokowi kepingin pindah ibu kota baru. Nanti belum tentu loh ganti presiden bisa enggak jadi itu. Karena enggak pakai GBHN. Betul enggak? Makanya Pak Jokowi sekarang ngotot. Sebelum dia turun mesti ada. Kenyataannya sudah dibangun berapa persen sehingga nggak bisa dimundurin lagi. Kita harus siap pindah nih. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi ini sepertinya Mbak Jojo juga sudah? Oke. Jadi ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Ini sumpah luar biasa Pak. Ini tadi saya duduk di sini kayak mungkin cuma sejam sekian ya Pak ya. Tapi
otak saya udah penuh Pak nih. Terus kayak perlu duduk, makan siang dulu, dicerna dulu. Nah, habis ini jangan dikasih makan siang sih. Nanti kita ada kok Pak. Ya. Oke, jadi terima kasih sekali Pak, Pak Hermawan atas waktunya, atas kebijakannya. Terima kasih Mas Adib yang sudah datang dari New York. Sama-sama, Mbak. Terima Iya. kasih banyak, Pak. Aduh, banyak belajar ilmu baru. Ya. Top. Oke, dan terima kasih juga tentu saja kepada Mas Benny dan Mbak Jojo untuk kita di sini semua dan kita sudah belajar bersama. Ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang nanti akan nonton. Jangan lupa follow kita terus ya, gitu. Nanti akan ada acara-acara menarik selanjutnya. Sip. Oke, bye.